Kualifikasi Piala Asia U23 2024 telah selesai dan Indonesia telah memastikan diri masuk dalam daftar negara yang lolos ke Piala Asia. Namun dari banyaknya negara ASEAN yang bersaing, hanya ada 4 negara yang masuk ke Piala Asia U23 2024. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. 4 negara ASEAN yang lolos Piala Asia U23 2024. Ya, kualifikasi Piala Asia U23 2024 telah rampung digelar. Hasilnya, sejumlah negara dari Asia Tenggara sukses merebut tiket ke putaran final Piala Asia U23 2024, baik lewat status juara grup hingga menjadi runner-up grup terbaik. Lalu, siapa saja tim itu? Berikut 4 negara Asia Tenggara yang lolos Piala Asia U23 2024. Yang pertama, Timnas Thailand U23. Salah satu negara Asia Tenggara yang lolos Piala Asia U23 2024 adalah Timnas Thailand U23. Mereka memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U23 usai menjadi juara grup H. Timnas Thailand U23 mengukir perjalanan sempurna di grup H kualifikasi Piala Asia U23. Dari 3 laga yang dilakoni, mereka menyapu bersih dengan kemenangan. Yang kedua, Timnas Vietnam. Timnas Vietnam U23 sama seperti Thailand. Timnas Vietnam juga lolos dengan status juara grup. Timnas Vietnam mengukir perjalanan apik di grup C. Dari 3 laga yang dilakoni, Timnas Vietnam U23 mengantongi 7 poin. Yang ketiga, Timnas Malaysia U23. Timnas Malaysia U23 berbeda dengan tim-tim sebelumnya. Timnas Malaysia U23 lolos lewat jalur runner-up grup terbaik. Timnas Malaysia U23 total mengemas 6 poin di grup H kualifikasi Piala Asia U23 2024. Mereka hanya menang 2 kali, yakni melawan Bangladesh U23 dan juga Filipina U23. Tetapi hasil itu menyelamatkan Timnas Malaysia U23 dalam persaingan ketat di klasemen runner-up grup terbaik. Mereka pun finish di urutan keempat pada klasemen runner-up terbaik dengan catatan 3 poin dan selisih gol plus 4. Yang kelima, Timnas Indonesia U23. Ada Timnas Indonesia U23, skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia sukses besar di kualifikasi Piala Asia U23. Pasukan Sintayong memulai perjalanan di grup K dengan membantai Taiwan U23 dengan skor 9-0. Kemudian di laga terakhir, Timnas Indonesia U23 mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0. 2 kemenangan itu membuat Timnas Indonesia menjadi juara grup K dan lolos ke Piala Asia U23. Pencapaian ini membuat Timnas Indonesia U23 mengukir sejarah baru karena untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia U23. Komentar Ivar Jenner usai bikin gol debut dan antarkan Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia. Ivar Jenner senang bisa mencetak gol debutnya untuk Timnas Indonesia U23 saat mengalahkan Turkmenistan dalam laga pamungkas grup K kualifikasi Piala Asia U23. Ivar Jenner mencetak gol pada menit ke-40 melalui tendangan jarak jauh yang mengenai pemain lawan sehingga bola berubah arah. Torehan gol ini meneruskan performa apik pemain naturalisasi ini setelah menyumbang 2 assist saat melawan Cina Taipei. Gol yang dicetak pemain 19 tahun itu cukup vital. Pasalnya, pada menit-menit sebelumnya Indonesia cukup kesulitan menembus pertahanan Turkmenistan. Saya rasa ini pertandingan yang sangat bagus dan saya sangat senang bisa mencetak gol untuk membuat skor menjadi 1-0, kata Ivar Jenner. Ivar menilai timnya bermain bagus selama 90 menit melawan Turkmenistan, tim yang ia nilai lebih kuat dari lawan pertama Garuda Muda. Kemenangan ini membuat Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah sejak turnamen ini digelar pertama kali di Oman edisi 2013. Indonesia lolos ke putaran final sebagai juara grup K dengan 6 poin, hasil 2 kali kemenangan dari 2 laga. Saya pikir Turkmenistan lawan yang lebih bagus dibanding Cina Taipei. Kami menunjukkan permainan yang bagus, jadi sangat senang bisa lolos ke Piala Asia, ungkap Ivar Jenner. Pada laga melawan Turkmenistan, Ivar bermain sebagai gelandang tengah bersama 2 pemain lainnya yaitu Marcelino Ferdinand dan Arkan Fikri. Disinggung soal penilaiannya bermain dengan 2 pemain itu, Ivar sama-sama memuji kedua pemain tersebut.
Media Vietnam mendadak takjub lihat prestasi Sintayong bersama timnas Indonesia. Media Vietnam Soha VN takjub dengan Sintayong sebagai pahlawan usai antar timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2024. Itu merupakan suatu sejarah bagi Garuda Muda yang tidak pernah tampil di pentas Piala Asia U23 sebelumnya. Keberhasilan ini merupakan penanda sejarah karena timnas Indonesia U23 tidak pernah lolos ke putaran final turnamen itu sebelumnya. Ini juga merupakan pencapaian manis Sintayong karena mampu membawa 3 kelompok usia yaitu U20, U23, dan senior lolos ke putaran final Piala Asia. Pencapaian sang pelatih asal Korea Selatan pun menuai perhatian, tak terkecuali oleh media Vietnam Soha VN. Dalam tajuk beritanya, mereka tak ragu menyebut Sintayong sebagai pahlawan usai menciptakan sejarah bagi Indonesia. Pelatih Sintayong menjadi pahlawan. Indonesia U23 mencetak tonggak sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya di turnamen Asia. Ini juga menjadi kali pertama sepanjang sejarah sepak bola Indonesia lolos ke turnamen ini. Dalam 5 turnamen yang digelar sebelumnya, Indonesia U23 gagal meraih hak untuk mengikuti babak final, ungkap media Vietnam Soha VN. Dengan kepastian mencapai putaran final, timnas Indonesia U23 menjadi salah satu dari 4 tim di Asia Tenggara. Turnamen Piala Asia U23 2024 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei 2024 di Qatar. Timnas Indonesia U23 diharapkan untuk terus berkembang dan meraih hasil terbaik pada turnamen tersebut. Ngerinya calon lawan Indonesia usai bantai Jerman, kini Turki yang jadi korban. Calon lawan timnas Indonesia yaitu timnas Jepang sedang on fire dan kembali meraih kemenangan. Kali ini saat bertanding melawan timnas Turki. Timnas Jepang berduel melawan timnas Turki di Kirin Seleng Cup 2023 pada Selasa 12 September 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut Jepang kalah tipis dalam penguasaan bola. Di sisi lain, Turki juga menyerang dengan lebih agresif. Mereka tercatat melepas 13 tembakan dan 8 diantaranya on target. Sementara Jepang melepas 11 tembakan dan 6 diantaranya tepat sasaran. Jepang membuka pertandingan ini dengan mencetak gol lebih dulu pada menit ke-15. Atsuki Ito menjebol gawang Turki. Jepang kemudian bisa memperlebar keunggulannya. Mereka mencetak 2 gol lagi berkat brace Keita Nakamura pada menit ke-28 dan 36. Turki kemudian baru bisa membalas melalui Ozan Kabak pada menit ke-44. Mereka kemudian memiliki harapan bangkit usai mencetak gol lagi pada menit ke-61. Namun Jepang bisa memastikan Turki tak bisa bangkit lagi berkat gol penalti Junya Ito pada menit ke-78. Mereka pun menang dengan skor 4-2. Jepang sendiri nanti akan menjadi lawan timnas Indonesia di pentas Piala Asia 2023 di Qatar. Duel tersebut akan tersaji pada matchday ketiga grup D pada 24 Januari 2024. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.